Jemaat GPDI Mahanaim Jakarta yang terkasih. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Sebelum kita mulai, mari kita simak bersama etika selama ibadah online berlangsung. Pertama, siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi Tuhan tetap rindu untuk kita dapat mengikuti ibadah online ini dengan penuh kesiapan dan keseriusan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, maka pastikan kita mengenakan pakaian yang sopan dan rapi seperti kita berpakaian di gereja. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tidak dianjurkan untuk mengikuti ibadah sambil tiduran atau bermalas-malasan. Hindari juga aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi kita saat beribadah, misalnya sambil makan atau ngemil, ataupun asik dengan handphone masing-masing. Oleh sebab itu, pastikan untuk mengaktifkan mode diam atau silent pada handphone, supaya kita tetap fokus untuk mengikuti ibadah online dengan baik. Mari kita mengajak keluarga dan orang-orang terkasih untuk dapat mengikuti ibadah hari ini, karena ibadah akan segera dimulai. Bersiaplah untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya! Shalom, Jemaat Mahanaim yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan saat ini kita boleh bersatu kembali untuk kita boleh menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan telah memelihara hidup kita sepanjang hidup kita hingga sampai saat ini. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita hingga sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hanya oleh karena kasih setiamu yang selalu baru tiap hari Tuhan, kami boleh menikmati begitu indah kami hidup dalam perlindunganmu. Kami hidup dalam kasih-Mu Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami bersyukur menaikkan pujian kehadirat-Mu Tuhan. Kami merindukan Tuhan, Engkau hadir dan Tuhan berkenan atas pujian kami. Terima kasih Bapa. Dengan segenap hati dan kekuatan kami mau memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu tidak akan pernah berubah dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Hanya padamu hatiku
setia Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Amin. Kami percaya akan kasih setia-Mu ya Tuhan. Umat selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Engkau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah yang kami percaya. Engkaulah Allah yang dapat kami andalkan di dalam hidup kami. Amin Tuhan Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang Kau setia, satu-satunya Kaulah Tuhan.
menjadi pengakuan kami Tuhan pada saat ini Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan kami, Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang memberi kami kekuatan, Engkau yang menuntun hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan. Ini semua semata-mata karena cinta kasih Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat yang indah ini Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, hati kami rindu Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan yang Kau kirimkan pada kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, boleh memberkati kami Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan, biarlah apa yang Dia sampaikan Tuhan merupakan pesan Tuhan buat kami pada saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ada kuasa firman-Mu, ada mujizat Tuhan, bahkan ada jawaban bagi setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita boleh berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan izinkan lagi untuk kita dapat beribadah di dalam rumah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya pada pagi ini ada berkat dari firman Tuhan. Saya akan memberikan firman Tuhan, yaitu tema untuk rumah tangga keluarga, dengan tema rumahku adalah istanaku. Dan kita akan baca di dalam Mazmur 127 ayat 1, yaitu judul dari ayat ini, berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saya juga tidak tahu kok Tuhan kasih firman Tuhan mengenai untuk rumah tangga. Saya berdoa berulang kali, saya pikir masa sih Tuhan? Tapi Tuhan kasih tahu sama saya, ini yang harus disampaikan. Saya percaya Tuhan akan menolong kita semua. Tentu ada maksud dan rencana Tuhan di dalam rumah tangga kita. Saya tidak tahu apa yang terjadi, apa yang saudara-saudara alami hari-hari ini. Tetapi saya percaya dengan firman Tuhan, kita dapat jawaban yang tepat dari firman Tuhan ini. Ketika kita menikah, pasti yang dipikirkan dan diidam-idamkan setiap keluarga yaitu rumah tinggal. Benar nggak? Ketika saya ingin menikah, saya juga berpikir, kapan ya saya bisa punya rumah? Kapan saya bisa punya rumah? Dan pasti itu yang dipikirkan oleh setiap kita, suami istri. Memiliki rumah tinggal adalah merupakan impian bagi setiap orang. Betapapun sederhana sebuah rumah, masih lebih baik daripada tidak punya rumah. Karena apalagi hidup di Jakarta, kalau kita sewa atau kontrak 1 tahun, rasanya cepat sekali berlalu. Seolah-olah kayaknya baru kemarin kok ini udah mau habis kontrak. Tetapi kalau kita boleh memahami mengenai rumah tangga, apapun itu rumah kontrak atau rumah milik kita sendiri, kita harus tahu, kita ingin membangun rumah tangga kita untuk kita boleh menikmati kebahagiaan. Pasti ini yang diidam-idamkan oleh setiap suami istri. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya orang sering berkata, rumahku adalah istanaku. Seringkali kita berkata,
sekecil apapun, sesederhana apapun itu rumah kita. Kita ingin menjadikan rumah itu istana kita yang kita tinggali, cukup untuk kita menikmati kebahagiaan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sia-sialah orang yang mengawal kota, dikatakan. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Jemaat Tuhan yang dikasih, artinya rumah kita jika tidak dihadiri dengan Yesus di dalam rumah tangga, kita tidak akan menikmati rumah tangga kita seperti sorga. Kita merindukan setiap rumah tangga. Rumah kita tidak akan menjadi sorga kalau Tuhan tidak hadir dan menjadi kontraktornya. Untuk dasar rumah tangga harus dibangun dengan fondasi hidup takut akan Tuhan. Itu dasar dari rumah tangga kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa membangun rumah tangga itu adalah rencana Tuhan. Tuhan mempunyai rencana untuk kita semua boleh menikmati di dalam keluarga-keluarga Kristen. Tuhan menginginkan supaya kita boleh menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga. Suasana sorga ada di dalam rumah tangga kita karena ada Yesus hadir di dalamnya. Jemaat Tuhan, rumah juga bukan sekedar tempat untuk tidur. Rumah juga bukan sekedar tempat berlindung. Rumah adalah tempat berbagi cinta kasih dan kehangatan. Di dalam rumah, orang pertama sekali belajar menerima. Kita hidup berdua, kita belajar hidup menerima apa adanya satu dengan yang lain. Dan kita belajar menghargai satu dengan yang lain dan mengampuni, mengasihi satu dengan yang lain. Rumah dirancang sebagai tempat pertama orang menyerukan nama Tuhan dan belajar nilai-nilai luhur iman. Peranan rumah dan cara hidup di dalam rumah sangat menentukan berhasil atau tidaknya seseorang bermula dari rumah. Orang yang biasa menerima didikan, menerima penghargaan, menerima kehangatan kasih, cinta kasih di dalam rumah, dan disiplin. Inilah orang-orang yang akan menikmati, orang-orang yang hidupnya dia berani untuk menghadapi tantangan. Karena mereka diberkati di dalam rumah tangga mereka, sehingga mereka merasakan ada kehangatan, ada cinta kasih. Saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini dasar yang harus kita lakukan, yang harus kita nikmati di dalam rumah tangga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 6, judul dari ayat ini adalah berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditentukannya. Ini kunci dari keberhasilan dari setiap rumah tangga. Yang pertama dikatakan untuk menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga, yaitu hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, yaitu firman Tuhan. Kalau
kita melakukan dua hal ini, kita akan menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, suami istri akan berbahagia, anak-anak hidup rukun dan hormat terhadap orang tua. Sungguh luar biasa kalau kita belajar hidup takut akan Tuhan. Kita hidup menurut jalan-jalannya, yaitu firman Tuhan. Dan ketika saudara bekerja, saudara merindukan untuk pulang dan bertemu dengan istri dan anak-anak orang tua. Dan kita semua, anak istri menunggu sang ayah datang dan menikmati kebersamaan. Kebersamaan dalam kita bermain bersama-sama, tertawa, menikmati berkat Tuhan, makanan yang sudah disiapkan, menikmati kita bercanda bersama-sama. Saudara-saudara yang kekasih, rumah kita tidak akan menjadi sorga kalau Tuhan tidak hadir dalam rumah kita. Kalau kita ikut sertakan, kita izinkan Tuhan ada di dalam rumah tangga kita, maka kita akan menikmati suasana sorga di dalam rumah tangga kita. Untuk dasar rumah tangga harus dibangun dengan fondasi hidup takut akan Tuhan. Ingat itu. Pertama-tama, fondasi yang harus kita tanamkan hidup takut akan Tuhan. Suami, istri, anak-anak, kita mau belajar hidup takut akan Tuhan. Kita mau hidup berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, suami istri harus mempunyai kesatuan hati dalam membina rumah tangga. Ada pepatah berkata, pernikahan bisa dibuat di sorga, tapi pemeliharaannya harus dikerjakan di bumi. Kita bisa saja membuat satu pernikahan yang hebat, pernikahan yang begitu mewah, tetapi kita harus menjalani pernikahan itu, rumah tangga itu di bumi ini. Maksudnya untuk saling melengkapi dua orang yang bekerja sama sebagai satu kesatuan, bukan untuk bersaing, namun dalam kebersamaan yang saling menguntungkan. Belajar bagaimana bekerja bersama dan hidup bersama dalam pemeliharaan cinta kasih. Di dalam Efesus 5 ayat 33 dikatakan, Efesus 5 ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Tidak ada embel-embel lain. Banyak istri-istri berkata begini, saya mau menghormati suami. Dia bilang, kalau suami itu bisa mengasihi istri. Tetapi yang pertama di sini dikatakan, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini menjadi dasar perilaku dan karakter yang wajib dimiliki suami istri untuk mempertahankan rumah tangga. Saya juga tidak mengerti, Tuhan kok dikasih firman ini. Tetapi saya percaya kalau Tuhan memberikan firman, pasti ada rencana Tuhan untuk memberkati, untuk memperkokoh rumah tangga kita kembali. Mungkin hari-hari ini sudah tidak ada lagi kasih di dalam rumah tangga. Sudah tidak ada lagi keharmonisan.
Tetapi marilah dengarkan baik-baik firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau belajar, ikuti apa yang firman Tuhan tunjukkan. Tadi dikatakan untuk kita menikmati kebahagiaan, kita belajar berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak ada tuntutan-tuntutan yang lain. Lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, pasti kita akan menikmati kebahagiaan. Bukannya untuk bersaing. Kalau suami istri bekerja, mungkin istri akan mendapatkan penghasilan yang lebih dari suami. Tetapi bukannya untuk bersaing, kita saling menolong, bekerja bersama-sama untuk membangun satu rumah tangga yang kuat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kebersamaan dan kesetiaan adalah pola dasar Allah. Allah merencanakan membangun rumah tangga untuk kita semua boleh menikmati suasana sorgawi. Kebersamaan, kesetiaan, ketaatan itu adalah satu pelayanan kita masing-masing. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah bentuk keluarga yang diberkati Tuhan untuk mewujudkan agar rumah kita menjadi istana. Rumahku adalah istanaku, adalah dengan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang setia, keluarga yang penuh dengan cinta kasih, keluarga yang saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mengampuni. Itu yang harus kita lakukan. Tidak ada tuntutan lain, itu saja yang kita harus lakukan. Saudara-saudara yang kekasih, karena keluarga adalah yang didesain dan diciptakan oleh Allah sendiri, maka tujuan keluarga adalah untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita bisa menciptakan rumahku adalah istanaku, ini kita dapat memuliakan Tuhan. Tetapi kalau kehidupan rumah tangga kita berantakan, tidak ada lagi kasih satu dengan yang lain, ini kita memalukan nama Tuhan. Kita mau supaya anak-anak Tuhan, kita mau mempermuliakan nama Tuhan melalui dari kehidupan keluarga kita. Percuma kita melayani kalau keluarga rumah tangga kita berantakan. Tetapi kalau kita hidup rukun, ada kebersamaan, ada cinta kasih di dalam keluarga, itu kita sudah mempermuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, suami dan istri harus mempunyai persepsi yang sama, bahwa hidup berumah tangga harus dibangun dengan fondasi yang kuat. Untuk itu harus selalu hadirkan Tuhan dalam keluarga dengan cara membangun mesbah keluarga. Saya seringkali anjurkan kepada jemaat Tuhan, bikin mesbah keluarga, bikin mesbah keluarga. Karena ini yang akan mempersatukan. Ini yang akan membuat keluarga kita berbahagia. Di dalam Yosua 24 ayat 15, Yosua 24 ayat 15 dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua mempunyai satu komitmen. Terserah dia sebagai pemimpin bangsa Israel pada waktu itu.
Dan bangsa Israel banyak yang berpaling kepada Allah-Allah lain, Allah orang Amori, Allah orang yang beribadah di seberang sungai Efrat dikatakan. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhanku. Ini satu komitmen yang kuat. Bapak-bapak sebagai imam dalam keluarga harus mempunyai komitmen yang kuat, yang didasari dengan hidup takut akan Tuhan, sehingga membawa keluarganya untuk bersama-sama hidup takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan setia dan taat. Ini yang harus menjadi fondasi di dalam keluarga-keluarga kita. Dan membangun mezbah keluarga untuk kita boleh menikmati, kita boleh melihat ada kesehatian, ada kerukunan di dalam rumah tangga kita, maka disitulah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Amsal 24 ayat 4, Amsal 24, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saudara-saudara, di ayat yang ketiga dulu, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Kita membangun sebuah rumah dan kita juga menata rumah kita. Ya, kalau kita ada berkat lebih, kita membeli barang-barang yang berharga untuk menata rumah kita, sehingga dikatakan harta benda yang berharga dan yang menarik. Itu yang kita siapkan. Sebagai anak Tuhan, mari kita jadikan rumah kita sebagai tempat yang terbaik untuk keluarga kita. Pasti suami bekerja dengan begitu giat untuk apa? Membahagiakan keluarganya, membahagiakan istri dan anak-anaknya supaya betah tinggal di rumah. Saudara-saudara, tetapi kadang-kadang ada rumah yang dibangun dengan begitu mewah, dengan begitu bagus, dan barang-barangnya yang di dalam begitu sangat-sangat mahal, tetapi tidak ada kebahagiaan di dalam rumah tangga. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu kuncinya untuk kita boleh menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga. Tadi saya sudah kasih tahu dua. Yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Hidup menurut jalan-jalannya. Jalan-jalannya, firman Tuhan. Tuhan sudah kasih tunjuk pada kita semua. Firman Tuhan yang kita sudah dengar, yang kita sudah renungkan dan kita baca. Lakukanlah itu di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih, sehingga suami istri, anak-anak merasa aman dan tentram, dan anak-anak dapat merasakan bahwa rumahku adalah istanaku, karena ada Yesus di dalamnya. Karena ada Yesus di dalam rumah kita, sehingga kita ada merasakan kebahagiaan, ada merasakan sukacita, damai sejahtera di dalam rumah kita. Oleh sebab itu, berhasil atau tidaknya seseorang bermula dari rumah. Orang yang biasa menerima didikan, menerima penghargaan, ada kehangatan, ada cinta kasih dan disiplin di rumah, akan menjadi pribadi yang positif, bersemangat, optimis, dan pantang menyerah. Orang-orang yang ada di dalam rumah yang boleh kita menikmati
itu akan membuat orang yang tinggal di dalamnya itu karakter yang luar biasa. Dikatakan orang-orang yang mempunyai pribadi yang positif, bersemangat dan optimis, dan juga pantang menyerah. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, mari bangun. Ya mungkin saya sudah 30 tahun berumah tangga. Ada yang bilang mungkin saya sudah 10 tahun, tetapi mari kita mau bangun kembali setiap hari. Setiap hari usahakan supaya rumah kita, rumahku adalah istanaku, agar suami datang, dia dengan nyaman, dia dengan senang hati untuk menikmati bertemu dengan istri, anak-anak, orang tua mungkin ada di rumah. Jadikanlah rumah kita rumah yang diidam-idamkan oleh suami, anak-anak juga merasa tentram. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saya akan berdoa untuk jemaat Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara-saudara alami pada hari-hari ini. Tetapi kalau firman Tuhan dibagikan, diberitakan pada pagi hari ini, ada maksud Tuhan ingin memberkati kita, ingin membangun rumah kembali, membentuk rumah tangga kita menjadi rumah idaman bagi setiap kita semua. Tuhan memberkati. Saya akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sangat berterima kasih karena ada firman Tuhan yang menjadi petunjuk bagi kami. Firman Tuhan yang menasehatkan bagi kami ya Tuhan, untuk kami boleh membangun rumah-rumah tangga kita, keluarga-keluarga kita, untuk boleh menjadi rumahku adalah istanaku, karena ada Tuhan Yesus di dalamnya. Tuhan tolong kita semua, kami semua boleh menikmati berkat dari firman ini. Kami akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong dan pimpin kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Berkat kasih setia Tuhan melalui firman Tuhan kami terima pada pagi ini. Dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Gimana berkata yang dibilang kita percaya kita mengenal Yesus Kristus. Kita percaya mengenal Yesus. Dia memiliki kita sekarang. Saat ini sampai selama-lamanya. Dalam perkataan Tuhan Yesus Kristus.